Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di gambar Abu Zuber. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini di pertemuan yang ketiga kita kembali melanjutkan materi pembelajaran kita, pembelajaran Photoshop. Kita kemarin di pertemuan pertama ya, udah belajar mengenai pengenalan Photoshop ya, bagaimana seluk-beluk Photoshop di dalamnya seperti apa. Minimal kita udah tidak kaku lagi atau tidak grogi ya kalau udah ngeklik gambar PS gitu atau Photoshop di icon desktop eh, PC atau laptop kita. Terus di pertemuan kedua kemarin kita juga udah belajar membuat lembar kerja, membuat sebuah ibaratnya meja kerja gitu ya buat nanti kita bekerja di atasnya. Kita udah buat dan sekarang di pertemuan yang ketiga ini saya akan berbagi mengenai fungsi dari tools box ya atau tools-tools yang ada di Photoshop atau kalau ibarat yang saya katakan pada teman-teman itu adalah alat kerjanya ya, alat kerja untuk kita membuat sebuah desain atau nanti kita mengedit sebuah foto atau gambar. Oke, langsung saja kita masuk ke Photoshopnya. Oke, bismillah, kita buka Photoshopnya. Gimana teman-teman udah belajar belum sebelum dari murojaah atau diulang ya? Belajar-belajar sebelumnya dicoba-coba aja, jangan sampai cuma dipantengin ditonton aja, tapi dicoba ya. Karena kalau nggak mencoba nggak mungkin bisa. Oke, oke kita udah masuk di lembar kerja dari Photoshop seperti ini tampilannya, udah nggak asing lagi ya bagi teman-teman ya. Oke, nah di sini nanti kita akan membuat ini nih, fungsi dari masing-masing tools yang ada di Photoshop. Nah ini lembar kerjanya nih, atau alat kerjanya maksudnya ya, alat kerja kita nanti di Photoshop. Kita bekerja menggunakan semua tools yang ada di Photoshop ini. Oke, kemarin kita udah buat lembar kerja ya. Kalau kita buat lagi, saya ulangi coba kemana. Kalau misalnya mau buat lembar kerja, coba larinya kemana? Hmm? Mana? Oh, betul. File. Terus mana lagi? New. Iya, betul. Bagus ke new. Atau bisa juga Control N atau CTRL di keyboard kalian tuh yang biasanya di pojok kiri bagian bawah tuh. Control atau CTRL plus N. Jadi CTRL-nya pencet dulu, ya CTRL pencet, baru kita klik N. Ini ditahan aja CTRL-nya. Nah, akan muncul seperti itu ya. Oke, tinggal kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang saya di sini? Materi, latihan, materi latihan 3. Oke, dan ukurannya saya baca aja dengan ya. 40 aja biasa. Resolusinya agak lebih saya buat 300 saja. Oke. Ingat pesannya kalau resolusi buat digital atau yang buat sosmed gitu ya, IG, buat yang teman-teman bisa update di sosmed gitu ya, aktif di sosial media, pakai ini aja resolusi 300 biar gambarnya lebih tajam dan kualitasnya lebih oke. Adapun kalau misalnya buat cetak spanduk atau percetakan, kita pakainya 72. Oke, gitu ya. Kita pakai 300 karena kita akan membuat sebuah digital ya. Untuk color mode-nya kalau kita digital, ingat digital itu RGB ya. Atau kalau misalnya buat percetakan nanti kita pakai CMYK. Kalau kita mau digital, kita pakai RGB aja. Oke. Kalau sudah, kita oke. Oke, mantap. Kita udah masuk. Kita taruh di sini biar lebih rapi. Oke. Nah, nah, ingat ini cara gimana? Ketik ALT di scroll ya, scroll atas, scroll bawah. Oke, gitu. Oke. Yang pertama ini namanya tools box ya. Tools atau sebenarnya ini tools, tapi kalau banyak jadinya tools gitu ya. Box kan di dalam sebuah box. Oke, kita masukkan lagi. Untuk pertama, kita kenalan namanya adalah move tool. Namanya move tool. Move tool ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat ibarat kalau tangan itu nunjuk atau mengambil sebuah objek. Jadi contoh nih teman-teman ya, kita buat rectangle tool ya, yang ya ini rectangle tool ini buat kita buat kotak. Kita buat kotaknya. Oke. Warnanya masih putih nih teman-teman. Kita ganti di sini, bisa di sini atas atau di sini properties, di sebelah kanan ya properties ke putih nih. Kita klik, nah ada pilihan warna, kita pilih warna merah. Oke. Udah, nah ke sini. Ingat kalau kita udah buat kepapayan harus ke sini. Kalau kita masih di sini, ini kita mau nunjuk bingung. Akhirnya jadi bikin lagi tuh.
Move sini bikin lagi. Nah, gitu kan. Tuh, bikin lagi. Nah, fungsi dari move tool kita klik. Nah, dia buat nunjuk. Tuh, dia buat nunjuk-nunjuk ini. Bisa di drag, geser-geser. Tuh, dia buat nunjuk. Buat nunjuk. Itu kegunaan dari move tool. Oke. Ya. Kalau misalnya di Corel Draw ya kalau nggak salah itu namanya selection tool atau pick tool, ada yang namanya juga pick tool. Tapi dia buat nunjuk-nunjuk aja gitu ya. Buat nunjuk-nunjuk, buat membawa sebuah objek. Oke, paham ya. Lalu selanjutnya ke sebelahnya namanya rectangular marquee tool ya atau M. Nah, ini biasanya buat menyeleksi sebuah objek atau buat menandai sebuah objek. Contoh, kita nggak bisa ngeklik, tapi kita bisa ditarik. Diklik terus kita drag ke bawah. Nah, udah aktif seperti ini. Biasanya kita kalau mau mewarnain hanya sebelah sini saja. Nah, nanti bisa dikasih tanda. Kita misalnya mau warnain atasnya aja nih, pojok atas. Nah, ini kan hanya ini saja nih yang terkena kotak sebelah sini ya. Nah, nanti ini yang kena warna. Contoh kita kasih warna ya, misalkan kita pakai mana ini nih. Tuh, bukan, maaf. Nah, ini nih. Namanya eyedropper tool. Nah, ini kan buat milih warna. Kita warna putih. Ya, oke. Ini buat ngambil warna sih sebenarnya, maaf. Kita ke gradient ini. Temennya gradient. Nah, paint bucket. Nah, kita ini warna putih. Kita ganti. Nah, di sini karena kenapa seperti ini ada tanda silangnya karena ini masih aktif. Kita resize dulu ya, resize layer, klik. Nah, udah baru kita bisa. Kita klik di sini. Nah, warna kuningnya hanya di sini saja. Oke. Kita hilangkan, ke sini lagi, rectangular lagi, kita klik di sini. Di dalam kotaknya, jangan di luar. Kalau di luar itu bikin lagi. Tapi bisa sih di luar juga tuh. Dia hilang di sana, adanya di sini. Tuh, kita bikin warna lagi. Nah, gitu ya. Kalau mau ngilangin, kita klik aja di sini sampai muncul kotak. Nah, tuh, saya berubah. Nah, ini kita tinggal klik. Oke, hilang gitu ya. Dia warnanya satu, seperti itu. Paham ya? Itu fungsi dari rectangular. Kalau diklik kanan banyak sekali. Kalau ini bentuknya kotak, ada lingkaran, ada persegi panjang, ada yang meninggi ke atas gitu ya. Oke, itu dua fungsi dari move tool sama rectangular. Lalu selanjutnya magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool itu gunanya buat apa? Di sini juga ada pilihannya, ada lasso, poligonal, ada magnetic. Kita coba satu. Ini sebenarnya fungsinya sama juga buat apa namanya menyeleksi juga. Cuma dia lebih random, lebih bebas sesuai kita. Kalau tadi ini kan harus kotak ya, tapi kalau ini dia bebas. Contoh kita buat klik, kita drag, kita buat ini aja misalkan seperti ini. Ada kan? Kita kasih warna lagi contoh di sini. Maaf, ini udah ada. Ya kita klik ininya, lupa belum diklik. Oke, kita gitu. Oke, misalkan seperti itu. Ini buat randomnya. Poligonal dia nggak bisa di drag, tapi dia klik di sini. Nah, dia akan nempel. Ini saya lepas ya. Terus saya klik lagi di sini. Nah, dia lurus. Kita klik lagi di sini. Cara ngilangin gimana nih? Aduh, ngikut terus dia. Gitu kan? Nah, diketemuin lagi sampai muncul lingkaran tuh. Sampai muncul lingkaran, baru kita klik di sini. Jadi dia. Gitu ya, paham ya? Oke, seperti itu. Oke, paham ya seperti itu ya. Jadi kegunaannya. Terus selanjutnya, quick selection tool. Quick selection tool juga sama sebenarnya. Buat apa namanya seleksi juga. Tapi ini buat menyeleksi sesuai dengan warna. Oke, kita coba. Nah, buat besarin gini nih, secara cepat, ngecilin. Teman-teman ada di apa namanya gambar tanda kurung ya. Tanda kurung yang kurung tertutup ya di sebelah apa namanya kalau di keyboard itu di bawah tanda plus, diklik aja. Atau kalau matematika itu
kayak angka V tapi nyamping. Coba diklik, nanti saya tunjukkan di layar ya. Nah itu klik aja, dia muncul, kita kurangin. Nah, kurung buka, pakai kurung buka sama kurung tutup aja ya, buat gedein, buat ngecilin. Nah fungsinya ini apa? Quick selection tool buat menyeleksi yang sewarna aja. Contoh, ini kan warna merah ya, kita klik aja di sini. Nah yang terseleksi itu hanya yang merah. Tapi kalau kita ke yang kuning, nah ini kita hilangin, kita seleksi yang kuning, dia akan ke kuning. Ini hanya menyeleksi untuk satu warna gitu ya teman-teman. Ini gunanya plus minus apa, namanya plus kan tambah ya, jadi kita mau menambahkan misalkan di sini. Ops, ini kan lebih ya, kalau misalnya lebih seperti ini kita tinggal kurangin, sesuai kurangin, gitu tuh, kurangin seperti itu aja teman-teman. Oke, ini biasanya buat ngedit background biasanya, atau foto buat ngilangin backgroundnya itu pakai ini biasanya. Oke teman-teman, udah ya, lanjut ke tool selanjutnya, crop. Nah klik di crop. Crop ini ya teman-teman udah apalah ya, gunanya seperti ini nih. Crop itu buat mengecilin sebuah objek, jadi buat motong lah gitu ya. Crop. Oke maaf, ini ada aplikasi Solu ya buat ngingetin kita jadwal tidur, jadwal sholat, seperti itu. Teman-teman juga bisa download. Oke lanjut lagi, maaf, ke sini. Mas down crop aja. Lalu selanjutnya ke dropper tool ya, dropper tool. Nah ini buat milihin warna. Jadi ini kuning nih, kita mau warnain warna, mau ngambil ini ibaratnya buat ngambil warna ya, buat ngambil warna aja. Jadi kita warnanya di sini nih, yang atas kuning. Kalau kita mau ngambil warna merah, dia akan berubah. Ini akan berubah. Klik aja nih di sini. Dia akan berubah. Kalau kita kuning, dia warna kuning. Kalau kita klik putih, dia akan berubah jadi warna putih. Itu gitu. Intinya dropper tool ini dia fungsinya buat mengambil warna, buat ngambil warna gitu aja. Jadi teman-teman kalau mau ambil warna, misalkan ini nih, kan warna gelap, dia kan gelap. Kalau putih dia warna putih, kuning dia warna kuning. Jadi gitu buat ngambil warna. Oke teman-teman, oke lanjut ya. Terus ke pad tool. Nah pad tool ini gunanya dia buat menyeleksi juga ya, sama buat menyeleksi. Tapi ini biasanya seringnya tuh digunakan buat kayak buat ngilangin jerawat atau membersihkan sebuah objek. Saya ambil contoh ya, ambil objek wajah, kita ambil, cari gambarnya, saya boleh download sini. Oke, kita tarik ke Photoshop. Nah kita ambil, taruh. Oke, muncul ya. Nah kita zoom. Nah ini kan wajahnya seperti ini ya, mau kita ilangin, kita seleksi aja di sini. Kita bikin titik lingkaran, lalu kita geser ke sini tuh. Masya Allah, jerawatnya hilang guys. Lagi luar biasa. Jadi teman-teman yang banyak jerawatnya bisa diandalkan nih pakai tools yang satu ini tuh, bersih kan. Oke tuh, kita hilangin. Nah gitu teman-teman, gunanya bersih deh, tambah tampan gitu ya. Jadi buat ngilangin atau memindahkan sebuah objek. Jadi misalkan objek ini hidungnya nih kan hitam ini ya, mau diganti, mengambil contoh sebelah sini, tinggal digeser aja ke sini tuh, dia kan sama. Kalau mata ya taruh di situ, serem sekali. Bisa gitu. Oke, hidungnya satunya kasih mata lagi. Kayak gitu teman-teman, gunanya seperti itu. Yang penting teman-teman paham lah gitu ya kegunaannya buat apa. Oke, kita hapus aja, kasihan orangnya. Hapusnya tinggal Ctrl Z. Tapi kalau Ctrl Z biasanya satu aja. Jadi kita Ctrl Alt Z. Kita klik Z, Ctrl Alt nya ditekan, Z nya dipencet terus, Z, 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 Z. Oke, hilang. Gitu ya. Maaf kepencet. Oke, seperti itu.
selanjutnya yaitu brush ya, brush tool. Ini ibaratnya buat, kalau bahasa kita tuh kuas ya, buat kita ngewarnain. Kayak ini warnanya kuning, oke kita warnain. Oh maaf, ini brushnya ada opsinya yang lain ya. Ini kalau cara bawanya ini nih, hanya segini. Nah ini kita ambil ini, coba. Nah kita warnain di sini. Oh jangan kuning, merah misalkan. Kita warnain merah. Oke, di sini. Nah, oh, kita warnain merah. Ini bisa buat ngecat. Ibaratnya warna kayak gini nih, buat coret-coret gini. Ini kegunaan dari brush. Ya. Dan pilihannya ada di atas. Teman-teman kalau mau pilih di sini. Nah tuh, ini buat ngecilin. Size-nya jadi kecil. Bisa di sini. Tuh bisa besar gitu kan. Nah size. Kalau hardness ini buat ketajamannya. Jadi kalau misalnya 100 dia akan tajam. Nah jadinya kayak gini. Tapi kalau kita hardness-nya kita kecilin, dia akan lebih smooth gitu ya. Di samping-samping itu ada blur-blurnya di sini, ada blur-blurnya. Gitu. Bedanya kalau tadi hardness-nya kita tinggiin, dia akan jadi seperti ini. Nah, tajam pinggirnya gitu ya. Pinggirnya tajam. Seperti itu teman-teman. Brush. Terus opacity, ini gunanya buat apa opacity? Opacity itu gunanya buat tipis. Nah, tajam tapi dia tipis. Nah, gini. Ditipisin lagi, dia akan lebih tipis lagi. Digedein lagi, dia akan tebal lagi. Oke, gitu. Nah, ngilanginnya gimana tadi? Ctrl Z aja. Ngilanginnya gimana? Ctrl Z aja. Ya. Kita tipis lagi, taruh di tipis sebelah sini. Kecilin dulu. Ingat pakai tanda kurung ya. Kecilin. Gini. Dan lagi. Gitu ya. Kita coret-coret aja nggak apa-apa. Oke, gitu teman-teman. Oke, gitu teman-teman ya. Pengenalan pertama mengenai toolsbox atau pengenalan tools-tools dari Photoshop. Insya Allah kita lanjut lagi di part kedua biar nggak terlalu panjang videonya ya. Oke, saya akan coba gimana nih hasil teman-teman yang udah buat lembar kerja, udah bisa mengenal tools-tools ini. Coba teman-teman bisa, sebelum menyimak video selanjutnya, teman-teman bisa mencoba nih tools-tools yang udah ada di sini. Bisa kirim atau ngetik ya gambar Abu Zubair di IG, di Instagram. Nanti insya Allah akan saya review di video gambar Abu Zubair ya. Hasilnya seperti apa yang udah kalian pelajari. Contoh lah before sama after ya. Taruh di sini aja dua-duanya fotonya, sebelum sama sesudah gitu ya. Hasilnya seperti apa. Coba saya pengen lihat teman-teman nyoret-nyoret muka orang gitu ya. Seperti apa gitu ya. Oke. Mungkin cukup itu aja. Sekian dari saya. Insya Allah akan saya lanjutkan lagi di part kedua mengenai pengenalan tools box dari Photoshop. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.